di artikel 2 Piagam PBB itu diatur negara itu dilarang menggunakan ancaman kekerasan, apalagi kekerasannya. Ancaman aja udah dilarang gitu kan. Oh, mengancamnya dilarang. Namanya a threat of force. Kebetulan kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Udah pernah jadi bintang di sini, langsung aja ke Sena Birutama. Tapi kali ini kita nggak mau bahas tentang tanah seperti episode sebelumnya. Kali ini kita mau bahas apa? Ukraina Rusia kali ya. Bahasnya sama Sena juga. Sama Sena juga. Oh, pengetahuannya luas. Pakar. Selain tanah, perang, apa lagi? Banyak. Bisa dihitung. Oke. Tapi bukan Pavlichenko dan Shevchenko nih. Bukan perang di lapangan hijau. Perang di lapangan hijau. Bukan. Ini perang di lapangan sebenarnya. Lapangan tempur. Tapi nggak ada yang lucu ya tentang perang ya? Nggak ada. Kita semua suka damai di sini. Nah, lanjut. Serius. Lanjut. Tapi kalau dari background sendiri, Pi, mungkin kan masih banyak yang masih awam ya terkait Ukraina dan Rusia ini sendiri. Bagaimana? Mungkin kita mulai dari awalnya dulu. Sebenarnya gini, kalau kita mau bicara tentang konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sekarang, kita harus melihat juga sejarah dulunya gimana. Karena sebenarnya ini kenapa sekarang kita melihat Rusia itu ngotot banget melarang Ukraina dan NATO-nya itu untuk ada di Eropa Timur. Untuk bersatu gitu ya. Untuk bersatu, untuk bergabung Ukraina dengan NATO. Itu nggak lepas dari sejarah masa lalu. Kita bisa mulai dari abad ke-9, di mana di abad ke-9 itu muncul kerajaan yang cukup dominan di Eropa. Singosari. Bukan. Singoedan. Arema Malang. Penonton ketawa jangan gitu. Di abad ke-9 itu muncul kerajaan namanya Kievan Rus. Ya, mungkin logatnya kalau kita ngomongin Rus ya. Itu menitikan kota terpentingnya di kota Kiev yang sekarang jadi ibu kotanya Ukraina. Makanya namanya Kievan Rus. Karena itu pusat kotanya ada di kota Kiev, di mana pada masa itu dikuasai oleh orang-orang bangsa Skandinavia yang pada saat itu berada di Vikings. Di mana waktu dinasti Rurik kalau nggak salah. Nah, berjalannya waktu sampai mengalami banyak pergejolakan sampai Kievan Rus itu ditaklukkan oleh Mongol yang kemudian sempat kalah sama Mongol yang kemudian kota sakralnya itu pindah dari Kiev itu ke Moskow. Jadi makanya Moskow sama Ukraina ini udah di abad ke-9 itu udah punya hubungan persaudaraan ya, hubungan erat. Tidak bisa dilepaskan. Ya. Setelah itu berjalannya waktu lagi sampai ke munculnya abad 17 itu Ukraina menjadi bagian dari Russian Empire. Oh, kekaisaran Rusia. Yang dari saat itulah Ukraina menjadi bagian dari kekaisaran Rusia. Terus kita masuk ke era modern. Di tahun 1917 kekaisaran Rusia tersebut runtuh, yang digantikan menjadi Uni Soviet. Bolshevik ya, revolusi Bolshevik. Yang pemerkasnya itu Vladimir Lenin. Ya kan, dia punya paham sosialis itu. Leninism. Nah, setelah berdirinya Uni Soviet, semakin meluas nih Uni Soviet, termasuk sebagai Ukraina ada di bagian itu masih karena sebelumnya kan jadi bagian dari Russian Empire. Terus dalam masa Uni Soviet ini dari tahun 1917 kita bisa dengar bisa tahu ada Perang Dunia Kedua. Second World War ya kan, ada Perang Dunia Kedua di situ, di mana Rusia sendiri yang pada saat itu punya pengaruh besar di timur dapat perlawanan dengan Nazi gitu. Dia jadi pihak ya, jadi sekutu ya. Menjadi sekutu. Akhirnya di situ kan Rusia memutuskan untuk bergabung dengan sekutu bersama US. Masih temenan nih sama Inggris. Makanya di situ kita bisa lihat sebenarnya ini temenan apa enggak temenan ya gitu. Karena palsu semua. Enggak tahu. Nanti kita mungkin akan melihat semuanya sejarah yang bicara. Iya, sejarah. Hari ini akan jadi sejarah. Tinta emas sejarah. Pembicaraan kita jadi sejarah. Mungkin bisa lebih penting daripada Putin denger ya. Lanjut. Orang Cikarang. Yang punya restoran. Kita lanjut ya. Dari perang Dunia Kedua itu berakhir,
ternyata nggak benar-benar berakhir. Walaupun Rusia sama US itu tadinya satu aliansi, satu pihak, ternyata disitulah muncul persaingan yang merasa kayak masing-masing punya kekuatan yang sangat hebat. Penguasa setelah perang. Karena perang berakhir belum tentu berakhir sebuah perang. Betul. Apa sih itu? Salah perang. Nah, di situ muncul tuh persaingan dalam segala hal, termasuk ekonomi, pertahanan, teknologi, balapan ke bulan sampai pertahanan, balapan ke bulan sampai akhirnya ada video kita tahu tuh Edwin Aldrin ke bulan yang masih jadi kontroversi. Hoax katanya. Terus dari situ, dari persaingan ini antara Rusia dan US muncullah nama organisasi namanya NATO. Bahasa Inggrisnya NATO. Perjalanan Cold War perang dingin ini antara Rusia dan US, salah satu bagian dari perang dingin itu adalah terbentuknya NATO di tahun 1949. Dan terbentuknya Pakta Warsawa. Ini NATO versinya NATO versi Rusia, versi Soviet sorry. Di tahun 55. Tujuan untuk apa? NATO itu awalnya didirikan untuk alasannya adalah untuk mempertahankan diri dari kemungkinan yang terjadi karena saat itu Soviet sangat kuat pengaruhnya di timur. Dan takut kembalinya Nazi di Jerman. Nazi Jerman karena makanya itu didirikan NATO untuk menghindari hal seperti itu. Terjadinya serangan-serangan dari blok Rusia dan kawan-kawannya. Rusia nggak mau kalah, Soviet nggak mau kalah, didirikanlah Pakta Warsawa. Itu juga sama untuk menandingi NATO gitu. Nah setelah itu memasuki era keruntuhan Soviet sendiri yang dimulai tahun 80 semenjak masuknya paham-paham barat, kapitalis mulai masuk, McDonald's semua mulai berasa gitu. Itu sendiri justru yang menjadi bumerang buat paham komunis itu waktu itu. Yang sampai akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet terbentuk. Dan juga dibarengi dengan merdekanya Ukraina pada dan tahun negara-negara lain yang menjadi bagian Soviet saat itu. Kalau nggak salah ada sekitar 15 negara yang merdeka gitu. Kalau nggak salah ya. Termasuk Rusia juga jadi negara sendiri. Nah, sejak saat itu Ukraina merdeka. Setelah merdeka, banyak yang merasa nggak terima gitu loh orang Rusia. Pemerintah Rusia ini banyak yang nggak terima, salah satunya adalah Putin yang sekarang memimpin Rusia. Dari tahun 91 tuh dia? Enggak. Di era-era modern. Putin itu pernah menyatakan bahwa keruntuhannya Uni Soviet saat itu adalah suatu bencana geopolitik terbesar sepanjang sejarah Rusia. Iyalah, dari negara sebesar itu pecah jadi yang kecil-kecil. Besar banget coy gitu. Makanya Putin merasa saat ini harusnya nih kita gandeng lagi gitu loh. Negara yang pernah pecah termasuk Ukraina. Kita mau digandeng kita caplok. Kalau nggak mau digandeng kita telan. Kasarnya kayak gitu. Dia belum ikhlas. Makanya banyak nih kontroversi semenjak Ukraina merdeka. Mulai dari tahun 2004 semenjak Presiden Yushchenko itu terpilih. Presiden Ukraina terpilih jadi presiden. Dia itu presiden yang pro ke barat. Jadi dia lebih ingin untuk Ukraina itu gabung ke NATO atau menjadi Uni Eropa lah gitu. Dan kemudian di tahun 2010 Yushchenko digantikan oleh Yanukovych. Ini yang kontroversi. Karena Yanukovych ini pronya ke timur, ke Rusia. Di mana Yanukovych itu pernah menolak beberapa kesepakatan dengan Uni Eropa sampai menimbulkan kontroversi yang akhirnya terjadilah revolusi Ukraina. Presidennya dekat sama Rusia ya? Presiden dekat sama Rusia karena dia lebih pilih untuk bangun hubungan lagi dengan Rusia. Kalau presiden kita dekatnya sama rakyat. Termasuk rakyat dekatnya sama presiden. Nah, kayak kurang lebih seperti itu. Yanukovychnya, kemudian revolusi Ukraina itu menggulingkan Yanukovych karena dianggap kontroversi. Rakyat mayoritas rakyat Ukraina itu pengennya nggak gabung Rusia lah, maunya berdiri sendiri, menentukan keinginannya sendiri gitu loh. Enak hidup gitu ya. Nah, cuman kekosongan pada tahun 2014 itu dimanfaatkan oleh Rusia untuk mencaplok Crimea. Oh iya, Crimea dulu bagian dari Ukraina ya. Crimea itu bagian dari Ukraina di mana pada saat 2014 dimanfaatkan oleh Rusia untuk aneksasi. Kemudian juga Rusia malas-malasin nih dua wilayah yang paling dekat sama Rusia, Donetsk dan Luhansk. Ujung timur lah ya, perbatasan langsung. Iya, yang kemarin sama Rusia. Iya, paling timur berbatasan langsung sama Rusia. Yang akhirnya muncul perjanjian Minsk untuk mendamaikan kedua belah pihak pada saat itu 2014. Kemudian masuk ke era 2010 ke atas, di mana begitu sekarang presidennya Volodymyr. Nggak beda jauh kan Volodymyr sama Vladimir, karena memang mereka tuh saudara gitu. Kalau di Indonesia kayak apa tuh? Kalau di Indonesia tuh kayak
Ya nggak usah dibahas, buat kita ngobrol. Orang. Iya. Kayak Ahmad pakai C emang enggak gitu kan? Iya. Sangkut juga. Atau yang M2 M1 ya. Iya, lanjut. Nah, kurang lebih begitu Volodymyr Zelensky ini menjadi presiden, dia pernah menyampaikan keinginannya Ukraina itu bergabung dengan NATO, menyampaikan langsung pada Presiden Biden. Dari situlah mulai panas. Itu kalau nggak salah 2021 awal mulai panas sampai akhirnya Rusia menaruh pasukan tuh di akhir tahun 2021, naruh pasukannya sekitar 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina. Tapi kok dari Rusia yang sendiri kenapa kira-kira mereka against untuk Ukraina gabung NATO? Mungkin itu bisa dijelaskan oleh bintang tamu kita. Karena kalau gue ngomong dulu, gue jadi bintang di sini. Cerita dikit ya. Cerita dikit ya. Boleh. Karena gue suka gini ya sama hal-hal seperti ini, tapi nggak suka sama perangnya. Jadi tadi kayak Yofi bilang, NATO ini kan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang bersepakat kalau salah satu dari negara tersebut terlibat dalam konflik bersenjata, negara lain tuh bisa bantu, bisa kirim pasukan, ngasih senjata dan lain-lain. Armed konflik bukan konflik tangan. Panco. Iya, bersenjata. Oke, terus. Nah, ya, NATO ini terus berekspansi ya, dan khususnya ekspansinya ke arah timur. Ya kita tahu karena sebisa mungkin gitu kan, Rusia itu dikelilingi oleh NATO gitu kan. Nah, itu tujuannya NATO gitu, ngumpul rame-rame beraninya keroyokan gitu kan, kasarnya gitu kan sebenarnya. Nah, kalau Ukraina akhirnya gabung, ini akan menambah negara yang langsung berbatasan dengan Rusia. Untuk ditempatkan senjata-senjata NATO, termasuk mungkin senjata nuklir. Oh, jadi membangun base militer di Ukraina yang mana berbatasan langsung sama Rusia. Betul. Jadi kalau dibilang perang dingin udah berakhir belum? Sebenarnya tadi yang Ovi bilang benar belum, gitu kan? Dua pihak ini, baratnya US dan timurnya Rusia ini sama-sama berlomba-lomba memberikan pengaruh supaya negara-negara nih ikut paham mereka, membeli barang-barang dari mereka gitu kan. Dan ya Rusia akan fight till the end pasti kan, alasannya itu untuk negara-negara tidak gabung ke barat gitu kan. Selain ancaman ekonominya juga gitu. Sekarang dari kacamata hukum internasional. Boleh. Masalah yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini dalam tatanan hukum internasional, ada nggak sih aturan-aturan yang secara spesifik itu membatasi seperti tadi kelihatan peristiwa-peristiwa perang, kekerasan seperti ini, atau ada nggak yang menghukum gitu loh? Karena kan kalau di lokal, tatanan lokal, ya kalau kita berbuat jahat ada yang hukum gitu. Kalau di interlokal ya, internasional. Kalau di internasional tuh ada kuartel kayak UN gitu misalnya, ada perannya nggak? Nah, jadi intinya kan perang ini kan pasti lahir dari masalah, gitu kan. Cara menyelesaikan masalah itu kan banyak, ya kan. Salah satunya perang, gitu kan. Cara menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Bisa jadi dari lubang tutup lubang. Iya. Terus pinjol. Ya. Nah, gue lupa tuh jadinya, ya kan. Masalah tadi itu salah satunya caranya perang gitu. Nah, hukum yang internasional itu ada dua ya kalau terkait perang itu. Hukum sebelum perang dan hukum pada saat perang. Hukum sebelum perang yang mengatur apa sih yang membolehkan negara untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Alasan-alasan yang bisa diterima lah. Iya. Pada dasarnya PBB Charter UN Charter atau Piagam PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua itu sangat mengutamakan dan mengedepankan perdamaian. Ya, sama kayak Undang-Undang Dasar kita kan, menghapuskan penjajahan dunia. Ya kan? Menciptakan perdamaian abadi gitu. Ya, lanjut, semoga ada ya. Semoga tercapai. Semoga gitu tercapai. Kan? Kita harus bersatu gitu kan untuk itu. Nah, di artikel 2 Piagam PBB itu diatur negara itu dilarang menggunakan ancaman kekerasan, apalagi kekerasannya. Ancaman aja udah dilarang gitu kan. Mengancamnya dilarang. Namanya threat of force dan use of force itu nggak boleh terhadap territorial integrity negara lain. Jadi kayak statement-statement kayak kalau ini nggak mau kita akan melakukan pasukan itu udah ancaman. Sebenarnya udah. Kayak Rusia misalnya naruh pasukan di perbatasan itu kan it's already a threat gitu kan. Ya, sebenarnya ya. Tapi jago-jagoan lawyernya nanti kan membuktikan gitu. Tapi kalau hari ini kan udah jelas use of force ya, udah pakai kekerasan di wilayah negara orang lain gitu kan. Tapi ada dua pengecualian terhadap pelarangan tadi gitu ya. Satu tuh di pasal 42 kalau nggak salah, itu adalah ketika Dewan Keamanan PBB Security Council setuju untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ada satu negara yang sangat melanggar human rights gitu, atau misalnya untuk ngebalas 9/11 gitu kan misalnya ya kan, itu kan. Jadi kedua, jadi UN itu yang bisa mengesahkan perang gitu. Security Council itu Security Council-nya ya, bodinya ya, yang
Tapi ya pada praktiknya itu pasti akan sulit karena itu Security Council itu terdiri dari beberapa negara yang memang termasuk Rusia. Interestnya sangat beda gitu kan. Rusia, Cina itu udah beda pasti sama US, punya kepentingan UK, sendiri. ya betul. Kayak misalnya Rusia mungkin bisa aja mereka mengusulkan saya mau serang Ukraine karena Ukraine jahat terhadap orang-orang Donbas gitu kan. Tapi pasti diveto dong. Ya orang-orang Donetsk sama Luhansk. Tapi pasti diveto dong sama US segala macam gitu kan. Itu lah yang akan susah. Atau yang kedua, yang paling sering dipakai sama Amerika ya kan. Di Irak contohnya itu adalah self defense. Jadi kamu boleh pakai kekerasan kalau itu dalam rangka melindungi dirimu sendiri. Gitu. Oke. Walaupun Rusia belum mengeluarkan statement resmi mereka menggunakan prinsip ini ya. Tapi ya ini cocok sebenarnya gitu kan. Rusia kan menganggap dia adalah pelindungnya People Republic of Donetsk dan Luhansk gitu kan. Mereka mengakui mereka adalah negara. Walaupun internasional masih mengakui itu adalah wilayah Ukraine. Mereka melindungi dari padahal diakui ini baru kemarin ya? Baru sebelum perang kan? Sebelum invasi perang masuk. Berarti nggak masuk alasannya. Iya makanya benar. Nah alasan yang sama ini dipakai Irak gitu kan. US waktu nyerang Irak karena dianggap Saddam Hussein itu adalah pelaku dibalik kejadian 9/11. Jadi 9/11 dulu. Oke. Iya. Gitu. Agak rumit di kepala gue. Rumit ya. Konspirasi. Tadi ngomongin soal pengakuan, kan katanya trigger perangnya itu salah satunya dari pengakuan Rusia ya terhadap Donetsk dan Luhansk. Nah itu emang impactnya apaan sih pengakuan terhadap negara berdaulat gitu? Adanya misalnya teritori dianggap sebagai negara berdaulat itu emang dampaknya apa? Pada dasarnya PBB itu mengakui namanya self determination ya, hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Kayak Ukraine ini mau menentukan gue pengen gabung NATO. Iya. Misalnya gitu. Atau misalnya provinsi atau bagian atau suku di Ukraine mau mendeklarasikan mereka bebas dari Ukraine gitu kan. Tapi jangan sampai hak ini itu disponsori gitu ya. Oleh negara-negara ditunggangi gitu kan. Oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Betul. Mungkin terjadi di wilayah kita sendiri dulu kan. Tapi nggak tahu sih berapa enggak gitu kan. Ada sponsornya. Tunggang-menunggang itu memang cukup hangat diperbincangkan. Iya, janganlah kayak lanjut gitu, ke sana. Ya kan? Nah, yang kita lihat kan seperti itu ya. Militia yang ada di Donetsk dan Luhansk itu kan dipersenjatai dan didukung banget sama Rusia untuk mereka memecahkan diri. Ini kan sebenarnya mengganggu territorial integrity dari Ukraine. Yang dua-duanya sama-sama negara PBB nih, negara anggota yang harusnya udah nggak perlu diperdebatkan dong kedaulatannya gitu. Jadi ya jangan mengganggu harusnya apa yang sudah ada di dalam suatu wilayah kedaulatan. Nah, pengakuan tuh penting memang. Kalau ada negara baru berdiri ya memang dia harus punya pengakuan dari negara lain. Kalau enggak ya memang itu syaratnya sih. Salah satu syarat di Montevideo Convention tuh capacity to enter into relation with other states gitu kan. Kapasitas untuk berbilateral dengan negara lain selain punya wilayah, pemerintah dan warga penduduk gitu kan. Nah, tapi di hari ini hanya Rusia yang mengakui Donetsk dan Luhansk dan Donetsk yang mengakui Luhansk mengakui Donetsk gitu kan. Jadi cuma 2-3 negara. Sebenarnya udah masuk belum kan? Memenuhi unsur-unsur negara. Klasifikasinya. Sebenarnya masuk aja, tapi cara mereka melakukan self determination tadi kan ada cukup kurang bersih. Ada sponsorship dan intervensi kan. Ditunggangi tadi ya. Jadi bukan murni dari rakyatnya gitu. Betul. Principle of non interventionnya sendiri sudah dilanggar gitu. Itu namanya kalau ada prinsipnya clean hands, tangan bersih gitu kan ya. Kalau memang tangan lo nggak bersih dari awal nggak punya hak gitu. Clean hands serenade. Clean hands serenade. Ada lagu gue batu gue kalau denger itu nangis gue. Nah, jadi dari awal udah ilegal ya nggak boleh ada hak yang lahir daripada keilegalan tadi gitu kan sebenarnya. Iya, batal demi hukum. Kalau Indonesia kayak gitu. Misalnya. Jadi apa yang bisa dilakuin PBB sekarang? Bisa nggak dia PBB bilang stop perang stop gitu? Ya. Oke, PBB itu pada dasarnya memang organisasi yang dibentuk oleh negara-negara pasca Perang Dunia Kedua supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti Perang Dunia Kedua yang sangat memakan korban nyawa dan ekonomi gitu kan. Hancuran mundur mungkin peradaban gitu tuh mundur bertahun-tahun karena Perang Dunia gitu kan. Nah, tapi memang di hukum internasional sendiri sebenarnya bukan di UN-nya aja. Belum ada gitu ya kekuatan yang bisa menghukum negara untuk patuh gitu kan. Jadi apa yang di hukum internasional tuh ya kalau negara tersebut mau willing menundukkan diri terhadap benar-benar sukarela aja berarti ya ratifikasi gitu. Ya. Betul. Jadi karena memang nggak punya force. Iya, nggak ada enforcingnya. Iya, nggak ada enforcingnya, nggak ada law enforcingnya gitu loh. Iya betul. Tapi apa yang bisa dilakukan ya tadi yang kita lihat hari ini gitu kan. Negara-negara kan memberikan sanksi ekonomi seperti gitu. itu. Paling condemn ya. Condemn ya. Kalau condemn itu kan statement ya. Kalau sanction ya jelas kan dampaknya ekonominya ke loss, cut segala macam. Ya contohnya kayak Abramovich jual Chelsea. Iya, kasihan ya kan. Kasihan padahal itu pada makannya apa main Chelsea itu? Atlet-atlet Rusia juga nggak boleh berkompetisi katanya. Iya. Jadi no hate to Russian people tapi Russian people ayo kita bangun dan turunkan ura ya kan.
Berarti sebenarnya tindakan Rusia ini yang melarang Ukraina untuk jauhin NATO ini bisa melanggar hukum internasional juga. Prinsip hukum internasional. Prinsip hukum internasional. Ya tadi kan negara itu tidak punya kekuatan untuk mengatur negara lain gitu kan. Par in parem habet non imperium. Negara itu seimbang, nggak ada yang punya kekuatan lebih dibanding negara lain. Jadi begitu ada negara siapapun itu ngatur-ngatur negara lain, ngatur-ngatur kedaulatan lain, itu udah pelanggaran principle of non intervention. Gitu. Nah kalau udah kayak gitu, siapa sih yang bisa hukum? Kalau masalahnya itu antar negara ya, negara dengan negara, ada satu negara yang melanggar prinsip-prinsip tadi, kita kenal ada namanya Mahkamah Internasional yang boleh beracara atau menjadi pihak dalam Mahkamah Internasional itu hanya negara. Jadi kalau negara kita ngerasa dirugikan oleh negara lain, kita bisa pakai forum itu salah satunya gitu. Walaupun ada forum-forum lain yang dilahirkan via convention gitu kan. Berarti state versus state. State versus state only gitu. Yang sumber hukumnya adalah perjanjian ya. Kalau principle of non-intervention kan yang sudah diatur dalam statuta PBB gitu kan. Tapi balik lagi, bagaimana enforcementnya gitu kan? Kayak Nicaragua case itu pernah Nicaragua versus Amerika, menang Nicaragua untuk mengganti US dihukum untuk ganti. US-nya nggak mau bayar sampai sekarang belum kebayar, bisa-bisa aja tuh. Implementasi berarti agak sulit juga. Tapi kok Amerika nggak pernah disanksi? Itu nggak ada sanksi itu? Nggak ada yang ngasih sanksi ekonomi juga? Siapa yang berani? Ntar gue sanksi ekonomi. Kalau mau jadi lawyer ICJ bisa pakai kartu advokat gitu. Biasanya jadi lawyer ICJ itu menteri luar negerinya atau apa gitu. JPN. Ya bisa state prosecutornya bisa. Gitu. Ya kita lihatlah perkembangannya, apakah Ukraine akan menggunakan ICJ untuk penyelesaian atau minta perbaikan dari Rusia terhadap invasi yang udah dilakukan. Terus selain ICJ ada lagi nggak forum-forum untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan perkara internasional gitu, yang hubungannya mungkin dengan perang? PBB-nya sendiri sebenarnya boleh ya. Tadi mungkin saya lupa cerita, di General Assembly-nya dan di Dewan Keamanan itu bisa menyelesaikan masalah kalau memang para negara sepakat. Tapi untuk perangnya sendiri, misalnya kita ngomongin orang yang melakukan kejahatan perang, tapi orang ya, individu, itu kita kenal namanya ICC. Nanti mungkin kami akan jelasin itu jus in bello gitu ya. Hukum yang mengatur tentang tata cara perang. Kalau tadi kan sebelum perang ya, SOP perang. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang nggak boleh, siapa yang boleh ditangkap. Tapi mumpung udah mulai perang nih, gimana Bing? ICC udah terjadi perang ya? Iya, perang. Jadi kalau di hukum internasional itu ada yang namanya hukum perang ya, atau international humanitarian law. Kita masyarakat internasional nggak suka nyebutnya hukum perang karena terlalu agresif. Makanya humanitarian law. Kenapa dibentuk adanya humanitarian law ini sebenarnya? Karena masyarakat itu internasional udah menganggap perang itu inevitable, nggak bisa dihindari. Mungkin selalu bisa terjadi kapanpun sebagai salah satu penyelesaian sengketa gitu. Kayak gini, I'm inevitable. Ya kalau misalnya cara diplomatis gak bisa dicapai, biasanya mereka resort to use of force lah, berarti perang. Nah makanya dibuatlah International Humanitarian Law. Awalnya itu diatur banyak, salah satunya di Hague Convention tahun 1907 atau 08 gitu. Nah terus setelah Perang Dunia Kedua juga dibentuk Geneva Convention, ada 1 sampai 4. Nah di Geneva Convention itu sendiri dibagi 2 tuh tipe jenis-jenis perang, ada international armed conflict dan non-international armed conflict. Internal aja tuh ya, yang non-international tuh di dalam negeri aja. Gitu jadi ya. International itu melibatkan 2 negara yang berbeda. Kalau non-international itu di dalam satu negara, contohnya kayak dulu misalnya ada Indonesia dengan GAM gitu misalnya. Nah terus kalau international armed conflict, kalau di Rusia Ukraina ini kan ada 2 negara ya, jadi jatuhnya masuk ke kategori sudah lintas batas ya. Iya, international armed conflict. Nah, di situ diatur di additional protokol 1 dari Geneva Convention tahun 1977. Kayak gitu. Hukum yang jadi ada hukum perang tuh ada yang mengatur tata cara berperang tadi kata saya bilang. Jadi hukum ini baru berlaku setelah in the state of war gitu. Tapi berarti tadi kayak konvensi tadi kayak contohnya Jenewa tadi itu baru berlaku setelah negara-negara ini meratified atau bisa berlaku juga untuk yang nggak meratified? Bisa berlaku juga apabila udah ditetapkan sebagai customary international law. Tapi perang itu sendiri kan juga pasti melibatkan banyak dampak untuk warga sipil ya. Nah kalau tadi di Geneva Convention atau apapun itu treaty yang terkait di internasional tadi, ada nggak ketentuan do and don'ts ya, perang tuh harus gimana atau apa yang harus diserang atau bagaimana? Ya jadi kalau perang itu kan emang udah tidak mungkin dihindarkan. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita masyarakat internasional itu adalah meminimalisir dampak perang dan bagaimana kita memanusiawikan perang. Makanya diaturlah di International Humanitarian Law itu di Geneva Convention
adanya 4 prinsip utama yang harus dipatuhi para setiap pelaku perang atau belligerent disebutnya. Nah, yang pertama itu ada principle of humanity atau chivalry, jadi kemanusiaan atau kesatriaan. Itu contohnya kayak hak asasi manusia itu harus selalu tetap dijaga lah. Kayak misalnya orang yang telah wounded, yang telah terluka itu udah nggak boleh dibunuh lagi, tapi harus diselamatin meskipun itu opposition party, pihak musuh. Kalau kayak kita nonton Hacksaw Ridge, ya kan, yang dia nggak mau pegang senjata, dia nyelamatin semuanya tuh. Iya, meskipun musuh. Andrew Garfield. Kalau melihat di film-film udah mati di itu film banget. Nah itu unnecessary suffering, itu udah melanggar prinsip of humanity lah. Penderitaan yang tidak perlu ya. Itu juga kaitannya dengan prisoner of war, tawanan perang itu ada hak-haknya, nggak boleh dilakukan semena-mena sampai melanggar HAM. Ada di Geneva Convention. Nggak boleh digebukin. Nggak boleh. Walaupun dalam kerangkeng. Beda. Sorry. Ya, jadi ada prisoner of war. Jadi meskipun pihak musuh itu udah masuk ke tangan musuhnya, maka harus ada treatmentnya khusus tentang prisoner of war. Yang kedua ada principle of distinction, pembedaan. Jadi setiap belligerent itu harus selalu membedakan antara civilian dengan kombatan. Jadi civilian itu penduduk sivil, kombatan itu pihak yang berperang. Nah, dan juga harus membedakan targetnya antara civilian objects dengan military objectives. Civilian object itu contohnya kayak presidensial, rumah-rumah, mobil pribadi, tempat. Jadi kalau kayak tadi penduduk sipil nggak boleh diserang gitu. Nggak boleh diserang. Kalau penduduk sipil yang jadi kombatan ada? Ada. Kayak sekarang kan di Ukraine kan pada populationnya kan pada take arms kan. Berarti mereka kombatan tuh? Iya, mereka udah taking part. Civilian yang taking part in hostility. Mereka jadi military target objektif, legitimate military target. Jadi kombatan boleh diserang. Jadi tentara tanpa harus ikut seleksi. Gitu. Jadi terus yang mereka distinction ya, harus ngebedain mana objek sivil dan mana objek military. Contohnya ke military objek, ke pangkal militer tuh kan jelas kan. Sivil tuh kayak airport, rumah segala macam. Nah, terus yang kedua ada lagi. Tapi kalau misalkan, sorry gue potong, kalau dalam hal misal kayak airport dan lain-lain tadi kayak buat jadi pangkalan militer, misalnya untuk pangkalan jet tempur atau apapun itu tuh, apakah juga termasuk masih dalam kategori bangunan sipil? Itu udah berubah. Atau berubah? Ya, jadi civilian object yang sudah digunakan sebagai military basis itu udah berubah jadi military objective yang legitimate untuk diserang. Asalkan dia yakin apakah ini benar-benar militer. Itu prinsipnya. Yakin. Harus yakin. Kalau misalnya ragu, in case of doubt, harus dianggap sebagai civilian object. Nah, dan nggak boleh diserang. Terus yang kedua tadi, yang ketiga ya, kan ada proportionality principle. Nggak boleh lebay. Jadi damage yang diakibatkan dari perang itu nggak boleh excessive, severe, and widespread intinya. Dan damage banget mas. Emotional damage. Intinya nggak boleh kayak gitu. Intinya serangan itu nggak boleh lebay yang mengakibatkan casualty dari civilian itu sangat banyak. Jadi sebenarnya dari humanitarian law itu sudah memaklumi adanya. Berarti waktu casualty. Hiroshima Nagasaki itu sebenarnya udah pelanggaran nih secara prinsip. Karena itu kan DMX-nya emosionalnya udah. Belum. US nggak kena sanksi ya. Lagi-lagi nggak dapat sanksi. Jadi contohnya kayak gitu, kayak nuclear area bombardment, terus kayak indiscriminate attack yang mungkin senjata yang pelurunya mesin asal gitulah. Jadi gempa. Yang sekali tembak pelurunya mencar 360 derajat. Nembak mati juga. Nah, sebenarnya kalau di humanitarian law juga udah mengakui adanya tuh collateral damage kan. Pasti ada collateral damage itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir civilian casualty, korban dari rakyat sipil. Sering tuh. Iya, dengan prinsip proporsionalitas itu. Lagi nggak perang aja sering sipil jadi korban. Jadi intinya kalau proporsionalitas itu harus diukur. Apakah nih civilian damage-nya, casualty dan kerusakan yang diakibatkan itu bisa dijustifikasi dengan military advantage yang didapat. Gitu. Jadi kayak apakah dengan ada 1000 victim yang civilian casualty bisa memenangkan perang, misalnya contohnya outputnya sampai sebesar itu kah? Sampai emang harus dilakukan, nyambung juga ke prinsip yang terakhir. Sorry gue potong. Kalau tadi kan kita masuk humanitarian. Kemudian untuk pemberian sanksinya atau forum-forum yang menjadi forum penyelesaian sengketa terkait kejahatan-kejahatan perang itu ada nggak? Ada dulu lagi. Baru-baru ini dari tahun 2002 itu udah dibentuk International Criminal Court (ICC) di Den Haag. Itu yang tadi saya mention ya berarti. Dibentuk oleh Statuta Roma di tahun 1998. Nah di situ
ICC itu punya jurisdiksi untuk nge-trial 4 kejahatan. Yang pertama ada kejahatan perang, terus ada kejahatan against humanity, ada lagi act of aggression sama genocide. Oh, jadi nggak cuma kejahatan perang aja ya? Iya, ada 4 itu jurisdiksinya ICC. Nah, yang siapa yang bisa menjadi peserta di pihak-pihak yang terlibat berperkara itu negara-negara. Tapi nanti yang diadili adalah komander perangnya biasanya. Individu berarti orang ya. Yang dipanggil orang kayak kirimin surat, aduh kejedot. Ya kan ini kan pidana kan sama aja kayak pidana di Indonesia kan. Jadi pidana lokal. Nah, pidana lokal subjeknya itu adalah orang pribadi. Kalau tadi ICJ kan negara. Kalau sekarang kan pidana jatuhnya individual criminal responsibility. Commander tuh ya? Commander. Udah ada belum yang pernah diadili di ICC? Udah ada, cek aja di website ICC ada banyak. Sebelum ada ICC juga ada ad hoc tribunal kayak di Yugoslavia dulu ada ICTY, di Rwanda dulu ICTR. Nah, setelah Perang Dunia Kedua pun dulu ada Nuremberg trial. Nuremberg. Tapi berarti yang diadili di situ jenderal-jenderal petinggi-petingginya atau kroco-kroconya yang bawa-bawanya? Jadi yang bertanggung jawab itu superior. Nggak ada kroco. Ada. Prajurit itu level apapun pokoknya tetap prajurit. Respect untuk TNI khususnya ya kan. Selalu melindungi kita dan kesatuan bangsa. Yang bisa diadili di ICC itu superiornya, komandernya. Karena yang memberikan perintah ya. Yang memberikan perintah, yang mengetahui dan seharusnya mengetahui dan yang tidak menindak, misalnya ada oknum-oknum yang nggak hukum prajurit yang menghukum prajuritnya yang melanggar ketentuan perang gitu ya. Terus hukumannya apa ya? Penjara, imprisonment up to 30 years, bisa juga seumur hidup, dan bisa juga on top of imprisonment ada penalti, fine, denda. Bisa seumur hidup juga ya. Dan bisa juga dimiskinkan. Nah, pertanyaannya seumur hidup itu seperti apa hukumannya? Itu nanti dibahas di Molecular on the Road. Mau tanya melorot. Molegal. Iya. Itu jadi yang bisa kalau kejahatan perang udah terbukti nanti komandernya bisa dipenjara. Tapi berarti kalau untuk spesifik untuk Ukraina dan Rusia ini, itu apakah bisa dibawa ke ICC juga atau ada forum-forum lain nih ternyata yang eligible juga? Nah, sebenarnya untuk ICC itu punya jurisdiksi terhadap negara-negara pesertanya. Nah, kebetulan Rusia dan Ukraina itu bukan negara peserta, tapi di ICC di Rome Statute itu diatur juga bahwa ICC punya jurisdiksi apabila negara itu mengakui adanya jurisdiksi dari ICC. Nah, Ukraina itu udah pernah mengakui di tahun 2014 kalau jadi walaupun bukan negara peserta ICC dia tetap bisa meriksa kejadian di Ukraina. Situation di Ukraina bisa diperiksa di situ. Kemudian kita bicara dampak terhadap korban dari perang ya kan, dari warga sipil. Itu juga mau gue tanyain. Dari akibat dari perang ini kan cukup dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di negara yang terkait. Kayak di Ukraina masyarakat sipilnya merasa dia tinggal di rumah tiba-tiba ada rudal lewat, itu kan membuat dia jadi nggak aman itu. Nah, ada nggak tatanan hukum internasional yang mengatur atau melindungi lah bagaimana nasib dari masyarakat ini, warga-warga yang menjadi korban dari refugee berarti dari perang ini? Iya, bisa nggak jadi pengungsi atau bagaimana, atau dilindungi seperti apa gitu? Di hukum internasional itu ada nggak aturan-aturannya atau perlindungannya? Ada ya, tadi Bacil udah sebut ya namanya refugee gitu ya. Refugee itu nggak harus cuman di dalam keadaan perang ya. Banyak hal berarti yang bisa. Banyak hal. Jadi kalau kita lihat di konvensi tahun 1951, The Status of Refugee itu definisinya adalah sekelompok orang yang mempunyai ketakutan persekusi berdasarkan background dia tentang agama, suku, kebangsaan gitu kan. Dan negara tempat dia berada entah tidak mau atau tidak sanggup melindungi orang ini dari ancaman-ancaman tadi. Apa ya, kalau di perang jelas terpenuhi, tapi bukan cuma perang, kayak misalnya di Rohingya, di Myanmar gitu kan. On the basis of agama dan suku mereka dipersekusi gitu kan. Ya semoga di Indonesia nggak ada hal kayak gitu ya, karena semua sama rata gitu kan. Nah tapi kalau untuk Ukraine jelas mereka bisa masuk dalam definisi refugee, dan yang paling penting dalam prinsip hukum refugee itu adalah bahasa Perancis ya, namanya non-refoulement. Negara lain tuh tidak boleh menolak untuk menerima dan menjaga refugee tadi jika mereka seek protection from that state gitu kan. Nggak boleh ditolak gitu ya? Nggak boleh. Tapi kita lihat ya kalau di Eropa kan sangat menerima dengan welcome, bahkan dibuka, dijemput gitu kan. Mungkin karena ininya orang Ukraine, orang bule juga ya. Kalau orang Timur Tengah, Afrika, kita belum pernah dengar ya. Kayaknya kok diterima di mana? Gelemin
Black Sea atau gimana gitu kan. Kok parah banget. Itu parah sih. Parah banget. Semoga kita nggak gitu jadi negara. Kan kita nerima pengungsi dari mana. Tapi ada nelayan Aceh tuh nyelamatin refugee malah di penjara tuh kemarin. Kenapa? Ntar kita bahas. Nanti kita bahas terpisah. Iya. Padahal kan baik kan sebenarnya. Tapi ada intinya protection untuk orang-orang yang Oh jadi ada itunya ya, ada prinsipnya. Ada di tentang refugee. Jadi ya memang itu harus dilindungi. Betul. Dan tidak boleh tolak dengan alasan apapun. Iya, prinsipnya non-refoulement tidak bisa tolak kita, kecuali dia bisa membuktikan bahwa memang tidak mampu secara ekonomi dan lain-lain, tapi dia wajib untuk mencari negara yang akhirnya bisa nampung. Kalau dari masyarakat Ukraina terus dia merasa dia harus ngungsinya ke Rusia gimana? Bisa juga kalau mungkin dia merasa protection yang dapatnya dari situ gitu kan. Aman. Tapi kan malah aneh kan karena ancamannya datang dari Rusia gitu kan. Mengkhianati negara sendiri. Iya. Apakah ceweknya ternyata di Rusia? Bisa. Siapa ya? Eva Evi. Siapa? Sayang lagi perang nih, aku ke kosan kamu ya gitu. Oke. Wah, seru sekali ya bicara perang. Enggak seru. Perang tuh enggak seru. Membahas tentang perang itu suatu hal yang menarik. Iya. Tapi perangnya sendiri itu merupakan hal yang tidak seru. Secara pribadi gue tolak gitu. Karena menang jadi abu, kalah jadi debu. Peace. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada komentar atau pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar kita di YouTube maupun TikTok ataupun di Instagram. Di follow, di likes, jangan subscribe. Kalau nanti ada salah-salah, mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Cinta damai. Peace.